bukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amal ibadah kita itu tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal kita, apalagi model-model kita ini, kadang sholat asar 5:30, sholat subuh jam 5:30, ya. Ini untuk mendapatkan tiket menuju kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala sangat sulit. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan, al-jannatu mahi balash. Surga ini tidak bisa kita tempuh dengan gratis. Andai kita masuk tempat yang paling kotor, ya. Kita kalau masuk ke tempat yang paling kotor itu apa? Ada 2 tempat yang kata Rasulullah SAW aswa'ul makan. Kalau khairu biqa'il ard, terbaik daripada tanah yang ada di bumi itu adalah masajidillah, masjidnya Allah. Sementara yang terburuk di muka bumi ini ada 2. Yang pertama pasar, yang kedua kamar tempat toilet, buang air. Andai kita mau masuk ke kamar yang paling baik, itu mudah, tetapi itu tidak menjamin kita untuk memasukkan kita ke kenikmatan surgawi. Andai masuk ke kamar yang terburuk itu harus bayar, bagaimana kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Jadi amal kita itu nggak bisa untuk mendapatkan tiket masuk surganya Allah, itu nggak bisa. Hanya melalui pintu rahmatnya Allah, hanya melalui pintu rahmatnya Allah kita mampu untuk masuk ke dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal ini untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah. Nah, pertanyaannya, kita kan amal itu, mana amal kita? Subuh kita masih kesiangan, sedekah kita masih dibarengi dengan pamer, haji kita masih senang dengan selfie-selfie, ya. Kemudian amal baik kita kadang-kadang diupload di medsos. Mana yang amal baik sebagai pengetuk pintu rahmatnya Allah? Ini ternyata yang paling dominan adalah seperti ini. Kumpulan yang di dalamnya mengkaji ilmunya Allah. Karena kalau kumpulan di mana di situ mengkaji ilmunya Allah, tidak peduli orangnya niatnya mau A, orangnya niatnya mau pamer, orangnya niatnya nggak jelas, itu tidak peduli, nggak dianggap sama malaikat. Bahkan sekalipun dia duduk nggak paham, ini yang nggak paham. Apalagi kalau yang paham, yang tidak paham sekalipun, yang duduknya terpaksa sekalipun, itu kata Allah, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka sekelompok orang yang siapapun yang ikut dengan kelompok tersebut maka tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak dibiarkan celaka oleh Allah. Makanya yang paling hebat untuk mengetuk pintu rahmatnya Allah ya ini nih,
Kalau ibadah yang lain, waduh, kita dikoreksi dulu deh. Sholat kita masih nggak bener, puasa kita masih belum bisa nahan nafsu, ya. Haji kita masih selfie-selfie, umroh kita masih upload-upload, amal-amal baik kita masih disisipi dengan riya. Makanya Rasulullah SAW sampai memberikan kesaksian bahwa dengan mengaji inilah kita pasti dikehendaki baik endingnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah paling besar sudah kalau kita sudah diberi nikmat taufik, nikmat hidayah, mau ngaji itu sudah luar biasa, sudah keren, paling keren. Lebih hebat dari sholat ribuan rakaat, lebih hebat dari ngaji berapa kali khatam Quran. Kenapa? Karena semua amal itu tanpa didasari dengan keilmuan, niscaya akan nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa malam Kamis ini kita kaji tafsir, diambilkan dari tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, asli maknanya kafaro itu menutup, tertutup, paham ya? Jadi kalau ada orang, cuma sekarang sudah jadi legitimasi, sehingga kalau kafir itu seolah-olah kayak apa ya? Artinya itu kayak jahat gitu ya. Padahal kafir itu artinya tertutup. Tertutup dari apa? Dari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kemudian artinya itu atau konotasinya itu sangat negatif sekali, enggak. Kita pun oleh mereka pasti akan dianggapnya juga kafir. Karena mereka menganggap hidayah itu ya jalan mereka. Paham ya? Makanya Masya Allah, saya itu salut sama Rasulullah. Rasulullah SAW itu ketika secara politik dan ekonomi berada di atas angin, secara politik dan ekonomi berada di atas angin, kekuatannya sangat luar biasa pada saat itu. Itu Rasulullah SAW kepengen umroh, tetapi kemudian muncul hoax di kota Mekah bahwa Rasulullah SAW itu membawa pasukan yang begitu besar untuk menyerbu kota Mekah, sementara orang Mekah belum ada persiapan. Akhirnya ketika nyampe Hudaybiyah, itu beberapa utusan dari orang Quraisy mendatangi Rasulullah dan membuat perjanjian genjatan senjata. Dibikinlah perjanjian genjatan senjata. Namanya Sulhul Hudaybiyah. Di Sulhul Hudaybiyah ini ada beberapa klausul yang mana semua klausul-klausul yang diutarakan itu secara lahiriah
memojokkan kaum Islam. Ya, secara lahiriah memojokkan umat Islam pada saat itu. Di antaranya begini. Saat itu kondisi Mekah sudah mulai terdesak. Sudah mulai Kenapa? Karena pada saat itu berbondong-bondong masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mekah sudah nggak punya teman, kaum Quraisy sudah tidak punya apa bahasa politiknya itu apa, koalisi, ya, teman koalisinya udah nggak ada. Andai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk meratakan kota Mekah, pada saat itu bisa. Tapi orang Quraisy tahu, wah, kekuatan kita nggak sebanding nih. Kalau gitu kita bikin perjanjian genjatan senjata. Mat, saya bikin perjanjian atas nama Quraisy. Apa itu isi perjanjiannya? 10 tahun kita nggak boleh ada pertempuran. Udah tinggal kalahnya doang, minta nggak ada pertempuran. 10 tahun kita tidak boleh ada pertempuran. Dan di tahun ini Anda dan rombongan tidak diizinkan masuk kota Mekah meskipun untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetapi tahun depan, padahal ini udah jalan kaki dari kota Madinah, udah mau masuk kota Mekah, udah di tempat, udah tinggal masuk doang, itu disuruh pulang lagi. Nah, selama 10 tahun perjanjian damai, andai ada orang Mekah Quraisy yang masuk Islam kemudian melarikan diri ke Madinah, engkau wajib mengembalikan kepada kami. Tetapi kalau ada orang Madinah datang ke kota Mekah, maka kami tidak wajib mengembalikan kepadamu. Wah, ini pokoknya perjanjian ini berat sebelah. Saat itu Rasulullah SAW hanya memberikan satu klausul, izinkan orang untuk bebas mengutarakan pendapat, izinkan orang untuk berdiskusi mengenai konsep Tuhan. Dan itu ditandatangani oleh Rasulullah. Bahkan setelah ditandatangani oleh Rasulullah, beberapa sahabat ada yang merasa keberatan. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ini sangat populer cerita ini. Umar bin Khattab itu sampai nanya sama Abu Bakar nih, "Ya Abu Bakar, engkau orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Saya mau nanya, itu Muhammad itu nabi bukan?" Nabi. Nabi ini pasti ditolong nggak? Pasti ditolong. Nabi ini pasti menang nggak? Pasti menang. Nah, terus kenapa mau bikin tanda tangan seperti ini? Karena seluruh perjanjiannya merugikan umat Islam. Coba bayangin, kondisi sudah di atas, ekonomi sudah di atas, kekuatan militer sudah di atas, politik sudah di atas. Dulu ketika kita di bawah, diinjek-injek, dibunuh, diintimidasi. Dan kita mau datang bukan untuk berperang, kepengen umroh, disuruh balik lagi. Kemudian 10 tahun gak boleh ada pertempuran. Padahal mereka dulu bertahun-tahun bahkan pernah memboikot umat Islam. Tidak ada perdagangan ekonomi dengan umat Islam, tidak ada pernikahan dengan umat Islam, tidak ada uluran dana buat umat Islam. Berapa? 3 tahun lamanya. Sampai diceritakan Rasulullah SAW itu memakan daun-daunan fi syi'bi Makkah, makan daun-daunan yang berada di ujung kota Mekah. 3
3 tahun diboikot. Rasulullah ditandatangani. Cuman Sayyidina Abu Bakar cuma bilang begini, Mar, udahlah. Kita mengenal bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Apapun yang diputuskan oleh Nabi Muhammad, otomatis atas persetujuan dan rekomendasi dari Allah. Udah kita ikutin aja. Baru setelah Fathu Makkah, baru setelah terbuka kota Mekah, Sayyidina Umar menangis. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dengan satu klausul yang diminta oleh Rasulullah, izinkan orang berdiskusi mengenai konsep ketuhanan. Ini orang Mekah pada masuk Islam dari dalam. Kalau awalnya di kota Mekah itu sengaja membentengi diri dengan ada klausul 10 tahun gak ada peperangan untuk membentuk kekuatan dan melobi politik ke kanan kiri. Ternyata sekarang di Mekahnya sendiri banyak orang yang masuk Islam. Dengan ada perjanjian yang sedemikian, bahwa orang Mekah ketika masuk ke Madinah wajib dikembalikan, sementara kalau ada orang Madinah ke Mekah kita nggak wajib mengembalikan, maka seluruh muslimin yang ditawan pada saat itu oleh keluarganya, termasuk diantaranya anak-anaknya Suhail bin Amr, ada Abdullah ibn Suhail bin Amr, kemudian ada saudara seibunya Abu Jahal, ya, ada saudara seibunya Abu Jahal, ada Salamah, kemudian ada juga Ayyash. Ini mereka semua yang dulunya dibelenggu, disiksa, ditahan di bawah tanah, dibebasin karena mereka berpikir nggak mungkin lari ke Madinah. Dan cobaan pertama setelah menandatangani perjanjian itu, anaknya Suhail bin Amr yang bernama Abdullah bin Suhail bin Amr itu lari karena ngerasa udah dilepasin. Akhirnya lari menuju rombongan Rasulullah. Ya Rasulullah, kita hijrah deh, kita disiksa terus di sana. Itu udah tanda tangan. Apa kata Suhail? Muhammad, kamu baru menandatangani perjanjian ini, ayo tepati perjanjiannya. Itu akhirnya Suhail bin Amr disuruh pulang lagi. Abdullah, kamu pulang lagi ke Mekah. Dan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk sabar. Kita hanya diperintahkan sabar, ya. Janjinya Rasulullah SAW itu, saya akan nunggu kalian nanti di telaga Kautsar. Sabar, di dunia sabar. Kita hidup di dunia yang kena musibah diminta sabar, yang tergelincir dengan gemerlapnya dunia diminta untuk sabar. Kita kan kepengen ya, kepengen nggak karaokean? Kepengen sebenarnya. Kepengen nggak kita di dunia malam hiburan, Kang Nono? Kepengen nggak? Kepengen. Tetapi kita diminta sabar. Sabar jangan maksiat, sabar untuk menjalankan taat, sabar menghadapi ujian, hatta tulaqqa, sampai kalian dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kalian bertemu dengan saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Nabi. Sok sing sabar. Ibadah kita sabarin ya. Kan beratnya, sabarkan ibadah teh berat. Betul enggak? Untuk datang ke masjid ini kan beratnya luar biasa ya. Udah di masjid ini aja pantat udah gatel, mau pengen berhenti. Sabar untuk musibah, terhadap musibah. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Siapa yang gak tertarik dengan biduan cantik? Siapa gak tertarik dengan janda bahenol? Semua orang tertarik, betul gak? Tapi kita diminta sabar. Ya Allah, sabar. Hatta tulaqqa, sampai kalian dipertemukan.
Dan janjinya Rasulullah, kalian isbiru, sabarlah kalian sampai nanti ketemu dengan saya aku nunggu di telagaku, nunggu di surganya, di telaganya Rasulullah. Kalau udah di situ udah selesai sudah. Dan berapa lama sabar kita? Gak lama, paling lama 40 tahun. Dari usia balik paling lama 40 tahun, balik 15 tahun. Kalau ditambah 40 tahun berapa? 65. Sudah itu, sekitar segitu udah usia kita. Atau sampai 70 tahun lah, 45 tahun kita sabar. Tetapi kita akan mendapatkan janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Rasulullah SAW itu memberikan satu statement, tidak ada pahala yang tepat bagi orang yang bersabar kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berat kita sabar. Untuk boga duit bagi ngempet teh hese. Bener gak? Kita gak punya duit, ngempetnya sulit. Atau kita punya duit, tetapi teman kita punya lebih, itu ngempetnya aja udah sulit. Ya Allah, teman sejabat kok sudah pakai Fortuner, saya belum. Itu sulit. Makanya laisal jaza, tidak ada pahala yang tepat bagi orang yang sabar kecuali itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Suhail pulang lagi ke kota Mekah. Begitu nyampe ke kota Mekah, itu ayahnya Suhail bin Amr, salah satu delegasi dari kota Mekah yang membuat perjanjian, ketawa. Kamu tahu kan, saya ini orang yang cerdas. Kita bikin perjanjian seolah-olah kita ini menang. Kita ini menang. Tapi Abdullah bilang, ingat Bapak, yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah tepat. Ketika kalian membebaskan kita dan memperbolehkan kita berbicara konsep ketuhanan, pasti kalian kalah. Kenapa? Karena Tuhan kalian adalah Tuhan yang kalian ciptakan. Dan itu terjadi di pasar, orang berbicara mengenai Tuhan. Ayah jamaah di pasar, tiba-tiba Tuhan yang ada di depan pasar ini dikencingi dob. Ada dob, ada kayak biawak begitu. Kemudian buang kotoran di situ. Itu begitu dilihat orang lagi nyembah, ya Allah, Anda ini katanya Tuhan. Lah kok untuk menjaga diri Anda dari air kotorannya dob aja nggak bisa. Bagaimana Anda bisa menjaga kami? Kemudian ada orang bilang, wah ini perkara kita banyak, urusan kita banyak. Sementara Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah kepada satu Tuhan. Urusan kita banyak, bagaimana satu bisa menghandle semuanya? Dijawab lagi, kalau kamu punya majikan, kamu ini punya majikan, kira-kira mendingan punya satu majikan apa mendingan punya dua majikan atau lebih? Ya mendingan satu. Kalau punya banyak majikan nanti kita keder. Yang satu nyuruh ngambilin kopi, yang satu nyuruh ngambilin nasi, yang satu nyuruh cuci mobil, yang satu nyuruh jual mobil. Lah kita mau ngikut majikan yang mana? Oh iya, mendingan satu. Nah sama, Tuhan juga mendingan satu. Kalau nanti yang satu kepengen kiamat, yang satu kepengen enggak kiamat, yang satu kepengen siang, yang satu kepengen malam, yang satu kepengen hidup, yang satu kepengen mati. Lah terus gimana? Nanti hancur dunia ini. Orang mulai berpikir. Nah inilah yang disebut hidayahnya Allah. Berpikir sehingga menemukan satu kebenaran. Nah mereka yang tidak sanggup menemukan
kebenaran itu seolah-olah tertutup, maka disebutlah kafir. Makanya jangan tersinggung. Kafir itu artinya orang yang tertutup. Tertutup dari apa? Dari tadi. Tertutup dari nilai-nilai kebenaran. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan orang kafir tersebut juga tidak mempercayai tanda-tanda kami. Tidak percaya, kan kita udah dikasih tanda-tandanya Allah. Ya. Kalau ini bangunan masjid, pasti ada yang ngebangun. Karena ada. Kalau manusia ada, pasti ada yang mengadakan. Kalau dunia ini ada, pasti ada yang oke. Kalau mereka berasumsi bahwa dunia ini terwujud karena teori Big Bang, pertanyaannya, yang meledakkan siapa? Hah? Yang meledakkan Big Bang itu siapa? Padahal teori Big Bang itu sudah disebutkan di Al-Quran. Innal arda, sesungguhnya bumi dan langit dulu kanata ratqa, dulu itu jadi satu. Kemudian fafataknahuma, kemudian kita pecah, ada ini planet anu, itu Al-Quran bilang. 1400 tahun yang lalu itu sudah disebutkan seperti itu. Lah teori Big Bang berapa ribu tahun yang lalu? Baru-baru ini aja. Ya kalau seumpama ini berawal dari teori Big Bang, pertanyaannya yang membuat Big Bang siapa? Yang meledakkannya siapa? Oh, tabrakan. Seumpama begini deh, kita kasih ilustrasi. Ini gelas nih, 2 nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bisa nggak tabrakan? Pasti harus ada yang menggerakkan, iya kan? Yang menggerakkannya adalah medan gravitasi. Yang menciptakan gravitasi siapa? Atau yang menabrakkannya itu angin, tiupan angin. Siapa yang meniupkan angin? Tetap ujung-ujungnya adalah ada satu zat, yang mana zat itulah menjadi aktor tunggal pembuat skenario. Aktor tunggal pembuat skenario. Ini tanda-tandanya Allah. Tidur kita, bangun kita, ini tanda-tanda Allah. Coba bayangin, kita pernah berpikir nggak, kenapa berapa kali sehari mata kita berkedip? Pernah nggak berpikir? Kenapa berkedip? Siapa yang mengedipkan? Kan beda kalau seumpama kita kepengen minum, ada tangan yang menggerakkan, ada yang menggerakkan tangan kita. Paham ya? Kalau berkedip, siapa aktornya? Makanya oleh mereka disebutnya alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Siapa penggeraknya? Ini tanda-tanda kebesaran Allah semua. Dari langkah kita, dari daun yang bertemu dengan kita, dari kerikil yang ketemu dengan kita. Cuma kita wakadzabu, mereka orang-orang yang tertutup oleh Allah. Wakadzabu bi ayatina, mereka membohongkan tanda-tanda kebesaran Allah, seolah-olah tidak mempercayainya. Seolah-olah ini alami. Ulaika ashabun nar. Hati-hati. Mereka yang membohongkan Allah, mereka yang tidak mempercayai Allah, mereka yang tertutup dari tanda-tandanya Allah sehingga tidak meyakini Allah. Dalam Al-Quran, ulaika ashabun nar, merekalah yang aku ciptakan sebagai apa? Penduduk di neraka. Hum fiha khalidun,
Di sana mereka selamanya. Dan ini ngeri nih, ayat ini ngeri. Berarti bisa orang yang betul-betul kufur terhadap hidayahnya Allah, atau orang-orang yang tidak memahami tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Hum fiha khalidun, mereka di sana selama-selama. Artinya khalidun apa? Artinya mereka tidak dihancurkan oleh kehancuran. Ingat ya. Tapi jangan sampai itu kemudian kita jadikan alasan nakal. Sebagian orang ada yang nakal, aing mah teu sieun ku neraka, kumaha sahebat-hebatna neraka teu bisa maehan aing. Hah? Ada zaman nakal ngomong gitu. Tapi nakal yang semacam ini nakal yang berpikir. Sebagian walinya Allah ada yang mengatakan begitu. Buat apa kita takut neraka? Yang perlu kita takutkan adalah pencipta neraka ketika tidak ridho sama kita. Ngapain kita takut neraka? Toh sehebat-hebatnya neraka nggak bakalan membunuh Itu ada pemikiran wali yang seperti itu. Jadi yang perlu yang perlu ditakuti adalah yang punya neraka. Kita juga nggak perlu berharap surga. Toh yang perlu kita cari harapannya adalah ridhonya yang punya surga. Ini tingkat ikhlas yang luar biasa sebenarnya. Tingkat ikhlas yang sudah luar biasa. Sehingga ketika kita beramal, ketika kita beribadah, tidak ada satupun ketakutan dan harapan, tetapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bentuk penghambaan kita kepada Allah. Paham ya? Kita kan kadang-kadang amal butuh upah ya. Amal itu butuh, maksudnya butuh upah gimana? Buktinya apa buktinya? Amal kita butuh upah. Buktinya kalau di Ramadan sedekah, karena upahnya gede. Hah? Tapi kalau di luar Ramadan sedekahnya nol. Ya? Amal bangun masjid rame, tapi amal bangun rumah tangga orang nggak ada. Ada nggak yang concern di kita nih? Di kita nih ada orang concern punya duit banyak, concern mikirin janda-janda. Kuma supaya danda sama duda itu kawin gitu. Terus di modalan, di imahan, dikawinkan. Ada nggak? Nggak ada. Padahal Masya Allah di belakang itu ketika tidak ada yang memikirkan, pemerintah nggak mikirin, kita nggak mikirin, orang-orang tua yang dikasih rizki lebih nggak mikirin. Yang terjadi apa? Di kos-kosan itu hampir semuanya diisi oleh mereka. Kita nyalahin juga keliru, karena di belakang mereka ada bayi-bayi yang perlu mendapatkan makanan. Paham ya? Tuh lamun ningali di radar Cirebon, kos-kosan digerebek, ternyata isinya begitu semua. Coba kalau seumpama aja sama Bunghar, terus ulang mikirin masjid aja udah. Kadang-kadang kalau urusan masjid rajin, tapi urusan bagaimana memakmurkan masjid teka pikirkan. Padahal memakmurkan masjid itu dengan memakmurkan orangnya, betul nggak? Coba ini lamun aya Jawa Bunghar ya. Taruhlah saya punya hotel. Saya punya hotel. Keuntungan hotel kita bagikan setiap subuh, pasti masjid ini penuh. Masjid ini penuh nggak? Penuh pasti. Jadi memakmurkan itu tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun karakternya.
Bagaimana Rasulullah SAW itu melihat potensi kebaikan disesuaikan dengan keadaan. Potensi kebaikan disesuaikan keadaan. Ada orang rada pelit, itu yang diomongi sedekah. Ada orang nggak concern mengenai janda, yang diomongi masalah ngurusi janda. Ada orang yang nggak seneng ngurusi yatim, yang diomongi ngurusi yatim. Kenapa? Supaya, ini makanya dulu ketika kita ngaji tafsir di Mbah Mun Allah yarham, beliau itu ketika menerangkan ayat wa minhum may ya'budullaha ala harf, sebagian orang ada yang beribadah kepada Allah itu mucuk di ujung. Itu diterangkan nama beliau, artinya di ujung itu tergantung nafsunya. Kalau yang senang umroh, bolak-balik umroh, tiap bulan umroh. Padahal tetangganya ada yang masih butuh pekerjaan, tetangganya ada yang pusing kelilit utang, tetangganya ada yang membiarkan dirinya menjadi pekerja yang gak jelas untuk menghidupi keluarganya. Waduh, ini repot ini. Ada orang senengannya bangun masjid, di dia bangun masjid kasih, di dia bangun masjid kasih, tetapi nggak pernah mikirin kumaha carana di dia tak ya kiai, gimana supaya di sini tuh ada orang yang ngurusi masjidnya, bagaimana di sini tuh masjidnya supaya makmur, nggak pernah. Ya, jadi sebagian wali itu ada yang cara beribadahnya kepada Allah itu betul-betul murni karena Allah. Tidak takut neraka, tidak kepingin surga. Ngapain saya takut neraka? Kenapa? Sehebat-hebatnya neraka nggak mungkin ngebunuh saya. Saya hancur dibalikin lagi. Berarti kan hirup keneh, gagahan mana? Hah? Gagahan mana saya aman neraka? Kata dia nih. Tapi saya nggak berani ngomong begitu, nggak berani. Ini wali udah, masya Allah. Jadi wali itu mengilustrasikan begini. Kaifa natlubu, ini ada di kitab Hikam, karyanya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana kita meminta upah bagi orang yang telah memberikan segalanya kepada kamu? Contoh begini, seumpama ada dermawan, duitnya tidak terhitung, tiba-tiba dia ngasih modal ke Haji Jeki, Ji, nih saya kasih modal Ji, 1 miliar. Untungnya buat kamu Ji. Kalau rugi gimana? Kalau rugi kamu nggak perlu balikin. Kira-kira ada nggak orang yang begitu? Kalau ada, saya mau ketemu maksudnya. Kalau ada, saya kepengen ketemu. Jadi ada orang, bos, kita minta modal, bos saya butuh modal, bos dikasih. Berapapun dikasih, 1 miliar, 2 miliar dikasih. Kada untungnya buat kamu. Modalnya buat kamu, kalau rugi kamu nggak perlu mikirin kerugiannya udah. Waduh, itu luar biasa ya. Akhirnya setelah modal itu kita dapatkan, Haji Jeki dipakai atau diputer. Setahun dari 1 miliar menjadi 2 miliar. Datang, bos, ini yang dulu 1 miliar sekarang jadi 2 miliar. Kelebihannya gimana nih, mau 50-50 apa gimana? Kata bos, buat kamu. Kira-kira ayah begitu ayah? Itu mau nyari di ujung langit gak bakalan ketemu yang gitu. Nah ternyata
udah dibilangin begitu, ini Haji Jeki bilang, bos, saya kan udah kerja nih bos, muterin modal sip bos, upah saya selama setahun mana bos? Pantes gak? Modal dikasih, benefitnya dikasihkan, untungnya diberikan total, kalau rugi gak perlu mikirin kerugian, tiba-tiba nanyain gaji untuk atau atas muterin uang 1 miliar. Ini kira-kira orang yang begini gimana? Hah? Enggak kira-kira nih kalau ada orang yang begitu gimana? Itu campleng. Lah ini ternyata the big boss itu ada. Siapa? Allah. Allah ngasih kita modal gratis. Coba kemarin kita Covid, tahu 1 tabung gas itu berapa? Hah? Berapa ratus ribu 1 tabung gas? Pak Iwan, berapa ratus ribu? Hah? 700-an. Tapi sekarang kita dikasih oksigen gratis. Kaki kita bisa berjalan gratis. Mata kita bisa melihat gratis. Hidung kita bisa mencium gratis. Hah? Lidah kita bisa merasa gratis, semuanya gratis. Paham ya? Kemudian ada untung, apa? Usia kita bertambah buat kamu, kata Allah untungnya. Yang dulunya nggak bisa makan raginang, cuman makan air susu, tiba-tiba bisa makan raginang. Gede dikit bisa makan rendang, gede dikit bisa makan kabeh di dahar, beki gede aspal di dahar. Hah? Hah? Iya kan? Aspal, dana aspirasi, semua dimakan semua. Hah? Itu kata Allah untungnya buat kamu semua. Modalnya buat kamu, untungnya buat kamu. Lalu terus kita minta surga. Kan aneh. Paham ya? Jadi kalau cara ngelatih ikhlas begitu, cara ngelatih ikhlas, ya Allah, geus pira-pira yang lain mah untuk jalan ke masjid pakai itek, saya nggak perlu itek. Yang lain mah untuk melihat harus pakai kacamata tebal, saya masih belum bisa, belum pakai kacamata. Yang lain mah untuk menghirup oksigen harus bayar, saya masih gratis. Yang lain mah untuk ini harus begini, kita mah masih enjoy gratis. Masa iya kita minta surga? Cek Allah tetap campleng sih. Nah itu cara ngelatih ikhlas begitu. Paham ya? Nah kalau sudah begitu, gak perlu kita takut surga. Kita takut neraka gak perlu. Kenapa? Karena yang kita cari hanya ridhonya Allah. Ya sudah tentu kalau Allah ridho sama kita gak mungkin ditaruh di neraka. Hah? Sudah tentu kalau Allah ridho sama kita gak mungkin gak dimasukkan ke surga. Paham ya? Jadi selama-lamanya di neraka, hum fiha khalidun, mereka selama-lamanya. Artinya selama-lamanya nggak mungkin hancur, nggak mungkin mati. Begitu hancur dibalikin lagi. Dan Al-Quran itu secara spesifik menjelaskan bagaimana cara Allah mengganti. Begitu hancur, badalna juludan akhar. Allah ganti kulitnya lagi. Yang diganti kulit. Kenapa? Karena yang ngerasain sakit itu kulit. Betul nggak? Coba kalau ada sebagian teman-teman yang udah ada insiden, kulitnya terkelupas, dicubit nggak bakalan sakit. Betul nggak? Ada kulit terbakar dah. Sebagian teman-teman ada yang kulitnya terbakar, itu dicubit nggak bakalan sakit. Karena yang punya rasa sakit ini, makanya Allah ganti itu kulitnya. Supaya apa? Ngerasain sakitnya. Masya Allah. Hancur jeger berkeping-keping, kulitnya diganti lagi. Hancur lagi, diganti lagi. Supaya ngerasain pedihnya. Waduh. Siete kan neraka. Hah? Ya, jadi luar biasa. Sudah. Kemudian Allah
Di ayat berikutnya, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel. Jadi kalau kita bercerita mengenai atau ada ayat Al-Quran wahai bani Israel, itu yang dimaksud bukan negara Israel. Ada teman kita orang Israel tapi Muslim dia, itu merasa bangga. Kenapa? Karena negara saya itu nggak ada, ya bani Indonesia itu nggak ada kata dia. Hah? Ini nggak paham, berarti dia itu nggak paham. Yang dimaksud ya bani Israel itu bukan negara, bukan ras, paham ya? Tetapi semuanya. Yakni auladu Ya'qub, anak turunnya Ya'qub. Ya'qub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu nikah yang pertama dengan Siti Sarah. Siti Sarah kemudian punya anak dari Siti Sarah, Ishak. Kalau Siti Ismail dari anaknya Siti Hajar. Ada yang bilang Hajar, ada yang bilang Hajar. Nah, yang disembelih siapa? Anaknya Ibrahim yang disembelih siapa? Enggak ada yang disembelih. Enggak jadi disembelih. Cuma yang diperintah untuk disembelih siapa? Yang kita tahu Ismail, iya. Tetapi sebenarnya itu udah perdebatan ulama itu. Bahkan yang lebih kuat itu justru cenderung yang disembelih itu Nabi Ishak. Jadi kitab Samawi ini ada 4. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Lah kalau Zabur ini enggak begitu berbicara mengenai cerita. Zabur ini diturunkan ke siapa? Nabi Daud. Ini enggak begitu banyak cerita. Hanya membahas kewajiban-kewajiban aja. Kamu harus begini, kamu begini, kamu begini. Nah kalau yang cerita, yang di dalam cerita itu mengandung sejarah, itu hanya 3 ini. Taurat, Injil, sama Al-Quran. Paham ya? Nah di 2 kitab Taurat dan Injil itu secara spesifik disebutkan az-zabih wa al-ishaq. Az-zabih yang disembelih itu adalah Ishak. Nah, di Al-Quran enggak dijelaskan. Di Al-Quran itu enggak dijelaskan. Yang jelas Nabi Ibrahim cerita sama anaknya. Anaknya siapa enggak dijelasin. Memang sebelumnya ada ayat diberikan putra yang bernama Ismail, ya. Kemudian bercerita, ya bunayya ini, wahai anakku, saya semalam ngimpi nyembelih kamu. Nah, anakku itu gak dijelasin siapa. Tetapi di Taurat dan di Injil itu secara spesifik dijelaskan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Nah, ulama yang mengatakan yang disembelih Ismail itu mengambil dari hadis. Rasulullah SAW mengatakan, ana ibnu dhabihatain. Saya itu turunan dari 2 orang yang mau disembelih. 2 orang yang mau disembelih. Siapa 2 orang yang mau disembelih? Yang pertama Abdullah. Abdullah itu mau disembelih dulunya. Dulunya mau disembelih. Yang kedua yaitu Nabi Ismail.
Sebagian muhaddisin mengartikan yang kedua adalah Nabi Ismail, karena Rasulullah itu turunan dari Ismail, bukan turunan dari Ishak. Paham ya? Ini cerita ini. Cuma di kita kadang-kadang sudah yang masuk ke otak kita itu hanya satu versi, yaitu Ismail, yang disembelih Ismail gitu ya. Yang disembelih itu Ismail. Padahal justru versi yang lebih kuat adalah Ishak. Aqwa, ini lebih kuat. Kaul yang mengatakan Ishak itu lebih kuat. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub, atau bahasa kerennya Jacob. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang diikuti oleh semua agama. Semua agama samawi. Injil merujuknya ke sana, Taurat merujuknya ke sana, Quran merujuknya, bahkan mungkin Buddha juga merujuknya ke sana. Kan ada Hindu itu ada Brahma ya. Mungkin Brahma itu dari Ibrahim mungkin. Ya mungkin lah ya. Mungkin, saya nggak tahu. Kalau orang mereka manggilnya Abraham, kita manggilnya Ibrahim. Punya anak Samuel sama Ishak, kalau di kita Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yahuda. Anaknya Yahuda punya anak Israel ini Israel, anaknya Israel ini namanya Bani Israel. Anak turunnya Yakub. Yakub punya anak Yahuda, Yahuda punya anak Israel, Israel punya anak banyak, lain namanya Bani Israel. Bani Israel itu Arya itu apa? Arya itu Ningrat. Ningrat. Kenapa? Karena turunan daripada istri yang Ningrat. Ya, jadi tahu nggak sejarahnya? Kira-kira nih, cek Haji Jekilan. Haji Jekilan tahu lah masalah urusan gelis, tahu dia. Kira-kira Siti Sarah sama Siti Hajar itu cantik mana? Kira-kira aja udah. Kan cantik mana kira-kira? Yes, dikira-kira aja lah. Orang kita kan nggak pernah ketemu ya. Pada sarwata nyahona gitu. Cuma ya mah dikira-kira. Kira-kira cantik mana? Kira-kira? Kalau ngelihat histori itu kelihatannya cantiknya itu Siti Sarah. Kenapa? Karena dulu itu ada raja yang zalim, yang senengannya itu nempuh awe gelis, sebisa sare. Sehingga setiap kali ada perempuan yang cantik ditangkap. Termasuk yang ditangkap Siti Sarah, berarti Sarah gelis gitu. Sampai masyhur di kota di Babilonia itu masyhur aya jama gelis nyata ngarana Sarah, di teangan ku raja dikerahin pasukan untuk nangkep Sarah. Tapi ketika mau disentuh selalu tangannya itu nggak bergerak ya. Sampai kata raja, ini bukan wanita, ini setan ini kata. Jadi kalau ngelihat history itu kayaknya itu lebih cantik Sarah kayaknya. Tapi kalau Mbah Mun Allah yarham, itu pernah bilang sama saya, cantikan Hajar. Karena dulu itu kata beliau, saya nggak tahu ngambil dari kitab tafsir mana gitu. Beliau cerita itu katanya. Dulu itu raja itu kalau punya selir itu diseleksi. Kayak audisi lah kalau sekarang itu. Jadi kalau selir itu nggak sembarangan. Audisi. Kan Hajar itu pemberian ya, pemberian dari raja. Nah itu raja itu kalau milih selir nggak sembarangan, diseleksi dulu. Makanya Siti Hajar itu yang the winnernya, juaranya seleksi itu. Makanya kiai itu istrinya harus cantik,
Kenapa? Karena Nabi itu nggak ada cerita istrinya nggak cantik tuh nggak ada. Semua Nabi itu istrinya nggak ada yang nggak cantik. Min ajmalin nas. Semua yang diceritakan di sejarah-sejarah itu. Setiap bunga desa pasti jadi istrinya Nabi. Paham ya? Sementara yang jadi pewarisnya Nabi adalah para kiai. Makanya kiai juga istrinya kudu gelis. Lamun aya kiai istrina hidung lostreng, geus teu pantes. Geus teu pantes. Iya, harus cantik itu Mbah Mun pernah bilang begitu. Kalau kiai kok istrinya nggak cantik itu berarti belum jadi kiai. Belum jadi pewaris Nabi. Ya, walhasil dan saya mau cerita. Kenapa kok terjadi dua versi? Yang Taurat Injil itu Sarah yang disembelih itu Ishak, sementara di kita itu lebih banyak mendengar bahwa yang disembelih itu Ismail. Ini begini nih. Ini kira-kira Ismail sama Ishak itu tua yang mana kira-kira? Kira-kira tua yang mana kira-kira? Ya kan kita nggak tahu KTP-nya nggak lihat ya, di Dukcapil juga nggak tertulis gitu. Tapi kira-kira gitu, kira-kira tua yang mana kira-kira? Ismail apa Ishak? Tuaan mana? Ismail apa Ishak? Ishak apa Ismail? Kalau dilihat cerita itu kayaknya itu lebih tuaan Ismail kayaknya. Jadi karena waktu Ibrahim mendapat hadiah Hajar itu belum punya anak. Ibrahim belum punya. Kemudian Siti Harah cemburu sama Hajar nih. Sampai minta pokoknya kudu diasingkan Hajar. Bahkan kamu harus melukai Hajar. Makanya istri itu lamun ngamuk, suami sehebat apapun kalah itu. Ya, siapa yang paling hebat di sini? Itu kalau istri udah ngamuk, mau dia pejabat, mau dia kiai, mau dia polisi, kalau istrinya udah ngamuk udah kalah udah. Nabi Ibrahim itu pernah diamuk sama Siti Hajar, sama Siti Sarah. Diamuk, suruh ngusir Siti Hajar, bahkan suruh melukai Siti Hajar. Nah kemudian dicari ini penyebabnya apa kok marah sama Siti Hajar. Ternyata Siti Hajar punya anak duluan. Berarti tuaan mana? Tuaan Ismail kayaknya itu saya nggak tahu juga. Orang saya nggak pernah lihat KTP-nya juga. Tapi kalau lihat story itu kayaknya lebih tua siapa? Ismail. Kenapa? Karena Ismail itulah penyebab Siti Sarah cemburu, suruh dilukai. Akhirnya saking takut orang sama istri ya. Makanya namun kiai rada sieun ka istri teh wajar om. Karena tiba ulah ke kitu para nabi. Ya. Jadi akhirnya dilukai sama Nabi Ibrahim. Siti Hajar itu dilukai. Dia apa? Dicucus telinganya. Telinganya dicucus sampai bolong. Begitu bolong ditarik anting-anting. Lah kok tambah cantik malah. Udah dilukai, dicucus, dikasih anting-anting, tambah cantik. Tambah penasaran, tambah marah Siti. Akhirnya dipisah, udahlah yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Makanya ada pepatah, kenapa orang Arab sama orang Israel berantem terus? Tiba-tiba ada yang menganalisis, ada yang menganalisa nih. Ahli ekonom menganalisa, ada sumber minyak. Ahli sejarah menganalisa, ada
harta King of Solomon. Hah? Ada yang ahli ini, ada tabut Sulaiman dan lain sebagainya. Kalau saya simple. Kenapa? Karena Arab sama Israel itu sabapak beda indungna teu akur. Jadi itu analisa yang simple. Ya, sak bapak beda. Israel itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Orang Arab itu dari Kohton, Kohton itu dari Ismail, Ismail anaknya Ibrahim. Nah, itu sahabat beda ibu, ibu na pasea, anak na pasea. Jadi ini analisa apa ya? Hah? Di utak atik tapi asup gitu ya. Di utak atik tapi masuk. Ya. Makanya tong nyandung ji. Ya. Tong nyandung sing anak napas ya. Allah bilang ya Bani Israel, hei anak turunnya Yakub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lah kenapa kok yang disebutkan ini anak Yakub? Karena mereka Arya, ningrat. Ningrat itu biasanya rada nakal. Hah? Kira-kira nu potensi nakal itu ningrat apa rakyat? Oh. Anu nenggelan tuh nu mawa Robicon tanu. yang ngantem itu yang bawa Robicon apa yang yang nakal itu yang ningrat apa yang rakyat? Yang ningrat. Maka karena Siti Sarah itu ningrat, turunan ningrat. Makanya anak-anaknya ningrat. Terus saking ningratnya, robanu narakal. Makanya Masya Allah ya, Mbah Mun itu mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengatakan takhayyaru, itu ditunjukkan kepada kita umat laki-laki. Takhayyaru, hei laki-laki, pilihlah kamu. Takhayyaru linutafikum, pilihlah kalian di mana kalian akan naruh sperma. Karena bukan dari kalian pembentuk karakter sperma itu. Siapa? Istri kalian. Siti Hajar ini kan seorang budak, dia hamba. Makanya iya namanya hamba kan jarang nakal ya. Makanya Ismail kalem ya. Nabi Muhammad kalem. Kita kalau. Terus anak Arya, terus saking Arya ditungguan beku Nabi. Bani Israel itu ditungguan beku Nabi. Ayah Nabi, itu cocok paehan. Oh gitu. Gak cocok dibunuh. Zakaria dibunuh. Apa? Pertama Yahya dulu. Yahya dibunuh. Zakarianya kabur, dicari, dibunuh juga. Hah? Disuruh ibadah poe Jumat. Waduh, poe Jumat mah keur loba lauk, munggah poe Sabtu bae. Akhirnya minta Sabtu. Begitu Sabtu bilang, waduh, geuning kalah ka Jumat dulu. Itu ningrat. Makanya kenapa kok nabi itu kebanyakan dari Bani Israel? Karena Bani Israel itu ningrat, banyak ogoan kudu ditungguan beku nabi. Tuh cocok paehan. Akhirnya Nabi anyar cocok paehan ya gitu Pak. Makanya dulu itu kita kalau lagi diskusi sama teman-teman, ada biasanya kalau lagi diskusi kan ayah no gitu ya. Sebagian orang itu ada yang
Yang benar itu pendapatnya dia terus, yang lain itu dianggapnya salah. Itu sama orang lain disebutnya apa? Bani Israel. Karena dia nggak mau nerima kebenaran dari orang lain, disebutnya itu Bani Israel. Bani Israel dia. Ya memang begitu, ya. Jadi kenapa kok Bani Israel dituturi? Artinya yang dinasehati sama Allah itu Bani Israel. Kenapa? Karena ini Arya. Rakyat harus kudu dinasehatan lah. Rakyat mah udah bisa jalan sendiri. Justru yang harus dinasehati, yang harus diingetin, Gus dibere kepolisian, Gus dibere kejaksaan, dibere KPK, dibere non, ayo bae nakal. Dibere tipiter, tipikor kabeh tetap ada yang nakal. Itu karena Arya. Makanya dituturi sama Al-Quran. Nu Arya. Gus lah mencek orang Jawa mah. Jadi Bani Israel itu gus lah. Gus nu nakal tuh gus. Di pondok itu biasanya yang khusyuk itu yang bukan gus. Anu naronton bola itu biasanya gus. Nah, gitu. Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang aku kasihkan ke kamu. Banyak nikmat yang dikasihkan. Ketika Bani Israel dijajah oleh kaum Fir'aun itu apa? Nama suku Fir'aun itu apa? Nama rasnya Fir'aun itu. Ya. Kibti itu kan orang Mesir. Tapi Fir'aun itu bukan orang Mesir. Fir'aun itu ras apa? Ramses, ya. Ramses. Jadi kalau yang Kibti itu peranakan antara Ramses sama Israel. Israel tuh cantik-cantik. Indungna geulis Siti Sarah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lah sementara Ramses itu nulalaki geus dipaehan kabeh. Sama siapa? Sama Fir'aun. Fir'aun itu dibunuh semua. Kenapa? Karena Fir'aun dikasih tahu nanti yang akan ngebunuh kamu laki-laki dari sini. Maka setiap yang lahir dibunuh. Tersisa kaum Ramses yang perempuan. Ramses itu diceritakan Ramses karena pendek-pendek. Orangnya itu apa bahasanya? Cebol ya. Cebol. Fir'aun itu pendek, cebol. Di nu awewe nu cebol dikawinkeun jeung lalaki orang Israel nu garagah. Makanya keluar Mesir. Mesir itu makanya Ramses, sedikit Ramses. Ya, Mesir itu lamun keur parawan garulis begitu kolot saeutik parendek gedodor kabeh itu jelas. Itu orang Mesir. Ini sejarah ini. Ini ternyata ditulis oleh Al-Imam Qurtubi di tafsirnya beliau. Bahwa kaum Ramses tazawwajun, mereka ini orang-orang berduit, sementara waktu itu orang Israel ditindas sama mereka, dijadikan petani. Petani kan lamun nempo jama beunghar pasti daek bae kawin, geus cebol-cebol saeutik lah. Cebol-cebol saeutik bari paruman lampuna poh naon. Paham ya? Ini sejarah gitu. Banyak diselamatkan di Fir'aun. Begitu dulu Fir'aun menguasai orang Israel, dibikin budak. Bayangin bikin piramid. Haman, dia bilang ke Haman, menterinya. Haman itu menterinya. Ya Haman, ibnili sarh. Bikinkan satu gedung pencakar langit. At-tali'u ila ilahi Musa. Saya tak pengen lihat, katanya Tuhannya Musa ada di langit. Saya pengen lihat di langit ada bener nggak Tuhan. Dibikinlah piramid.
Dan sekarang oleh ilmuwan sekarang ketahuan bahwa piramid itu dibikin dari batu-batu besar. Bayangkan bagaimana kerja rodi zaman dulu Bani Israel. Hah? Diselamatin ku Allah lewat tangan Nabi Musa. Begitu dikejar, dibuka pintu sehingga dia mampu menyeberang. Makanya Israel itu sebenarnya nggak punya negara Israel itu ya anyar-anyar ini aja. Dulu nggak ada negara, pindah-pindah terus Bani Israel. Karena Arya nakal akhirnya diintimidasi, kan begitu ya? Kan begitu. Anaknya pejabat bawa Rubicon dihajar, akhirnya sekarang dibully sama orang banyak. Ya sebegitulah. Arya nakal dibully, ya sudah pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Terakhir ada yang pindah ke Madinah dan membentuk tiga kelompok besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, sama Bani Nadir. Wa aufu bi ahdi, dan kata Allah, laksanakanlah perjanjian dengan kami. Karena dulu ada perjanjian. Salah satu perjanjiannya apa? Bani Israel, ini sekarang kamu ini kan Arya nih. Karena dulunya nakal akhirnya ditungguan ke para nabi, ya. Nah, nanti akhir zaman akan ada nabi, tapi bukan dari garis ini, garis yang ini, anaknya Ismail. Itu udah dikasih tahu. Dan diberitahu kepada nabi-nabi sebelumnya. Moses dikasih tahu, Yesus dikasih tahu, Yohanes dikasih tahu bahwa akan ada nabi yang bernama Muhammad. Ini perjanjiannya. Makanya di tafsirnya dijelaskan apa ahad itu, perjanjian itu, alladzi ahadtuhu ilaikum minal imani bi Muhammadin. Kamu harus iman kepada Nabi Muhammad. Lah kalau kamu sudah memenuhi janjimu, maka ufi bi ahdikum, kata Allah. Aku juga akan penuhi janjiku. Dulu saya akan ciptakan ketika kamu selamat dari semua musibah. Aku bilang kamu akan aku bawa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengatakan surga Bapak gitu ya. Itu janjinya Allah memang. Tetapi kalau mau janji ini aku tepati, kata Allah, kamu tepati dulu dong dengan perjanjian kita. Lewat siapa? Para nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Wa iyaya farhabun. Maka kamu harus takut dengan perjanjian saya. Hati-hati. Kamu sudah bikin perjanjian sama saya, kamu harus takut. Kalau seumpama tidak takut, ancamannya luar biasa. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'ikum wa la takunu awwala kafirin bih. Coba bilang, kenapa? Karena perjanjian itu sebelumnya sudah ada di nabi-nabi sebelumnya, di mereka. Kata Allah, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian semua. Bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan. Status yang diturunkan ini musaddiqan lima ma'akum, yang ini membenarkan kitab-kitab yang ada di bawah kamu. Jadi Quran itu bukan pembaharu. Quran itu membenarkan cerita-cerita yang termuat di Injil dan termuat di Zabur. Makanya ada kesinambungan. Paham ya? Dari tiga cerita, dari tiga kitab ini, satu titik persamaannya apa? Tauhidullah. Semuanya meminta bertauhid kepada
Di Injil sendiri bahasanya di tauhid kok. Saya pernah diskusi dengan ada salah satu jamaah di Tanjung Sari, namanya Pak Amin ya. Mas Amin. Mas Amin itu dulunya pendeta itu. Setengah hafal Injil. Itu dia bilang di Injil itu diperintahkan tauhid kok. Injil itu perintah tauhid. Bahkan tidak ada satupun yang mengatakan Jesus itu God, itu tidak ada. Paham ya? Sama, perintahnya adalah tauhid. Wala takunu, kalau kamu udah tahu itu semua, janganlah kalian awal kafirin bih, orang yang pertama tidak tidak menerima apa yang aku turunkan, yaitu Al-Qur'an. Kenapa? Kamu ini udah dikasih tahu sama nabi-nabi kamu sebelumnya. Beda dengan orang Indonesia, beda dengan orang Dayak, beda dengan orang China, beda dengan orang mana-mana, beda. Kenapa? Karena kamu sudah dikasih tahu sebelumnya. Sementara orang Indonesia gak ada yang ngasih tahu. Hah? Sang Yang Tunggal Semar Bodronoyo gak ngasih tahu tuh. Mau ada Al-Quran musaddiqan lima ma'akum, gak ada. Tetapi kalau mereka sudah dikasih tahu sama nabi-nabinya, dikasih tahu sama Musa di dalam Taurat, dikasih tahu sama Isa di dalam Injil. Makanya kalau seumpama kamu tidak mempercayainya, kamu termasuk orang pertama yang sudah tahu tapi malahan tidak mau menerima. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala tashtaru, dan kamu udah jam 9 ya? Hah? Udah capek sayanya Ji. Hah? Udah besok aja deh. Closing aja ya. Yang penting besok ini kita bakal nerangin sesuatu yang waduh luar biasa ini. Besok ini wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kalau arti terjemahnya itu, kamu jangan jual ayatku dengan uang yang receh atau harga yang wah ini nanti kena semuanya deh. Kena semua. Termasuk kiaina tadi sok ngomongkeun amplop. Maksudnya tong ngajual ayat-ayat Allah ku amplop leutik maksudnya. Enggak, ini sama aja, ini kurang ajar ini. Sama aja ya. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan keberkahan dan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Dan untuk kajian tafsir nggak ada pertanyaan, tapi kajian fikih insyaallah akan ada pertanyaan. Kita tutup dengan membaca doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.